suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek di mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya akan dirakit suatu kesimpulan. Populasi di sini tidak hanya orang saja, tetapi bisa objek atau benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek, melainkan keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh objek yang akan diteliti tersebut. Contoh populasi yakni jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika diketahui populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sehingga dibutuhkan sampel untuk mewakili. Sampel ini bisa dijadikan kesimpulan yang berlaku untuk populasi tersebut. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus bisa bersifat representatif, artinya bisa mewakili sebagai data yang akan diteliti. Contoh sampel yakni sebagian dari jumlah mahasiswa yang ada di suatu perguruan tinggi. Teknik sampling terbagi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling artinya adalah teknik pengambilan sampel di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. Teknik sampel ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate service random sampling, yang ketiga ada disproportionate service random sampling, yang keempat ada cluster sampling. Berikutnya ada non-probability sampling. Perbedaannya dengan sebelumnya bahwa teknik ini merupakan pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini juga dibagi menjadi beberapa jenis sampling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling insidental, yang keempat sampling push-positive, yang kelima sampling jenuh, yang terakhir sampling snowball sampling. Materi variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh peneliti. Hal ini menjadikan suatu atribut, sifat, nilai dari objek kegiatan yang memiliki variasi yang kemudian ditetapkan penelitian untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulan. Ada beberapa macam variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas, artinya variabel yang mampu mempengaruhi yang mampu menjadi sebab perubahan dari variabel terikat atau variabel lawannya. Dalam struktur equation modeling, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen. Yang kedua, kebalikan dari independen, yaitu variabel dependen yang sering disebut sebagai variabel terikat. Artinya variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena variabel bebasnya. Dalam struktur equation modeling, variabel independen disebut sebagai variabel endogen. Yang ketiga, variabel moderator. Selain variabel bebas dan terikat, ada juga yang namanya variabel moderator atau variabel moderasi. Artinya, variabel yang digunakan untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Motivasi di sini sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya yang keempat, variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Berikutnya yang kelima, variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan, variabel yang dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat diteliti. Biasanya adanya variabel kontrol digunakan dalam penelitian yang sifatnya membandingkan. Setelah itu saya akan membahas materi konstanta dan variabel. Konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Sebagai contoh, konsep konstanta adalah tipe ideal keluarga dalam
modifikasi maupun revolusi. Variabel artinya sesuatu yang merupakan unsur dalam menentukan perubahan tertentu. Sebagai contoh, misalnya pengukuran kepadatan penduduk ataupun yang lainnya. Dalam ruang lingkup ilmu sosial, penelitian lebih diarahkan pada konsep variabel, maksudnya pemahaman terhadap perubahan itu sendiri. Dalam pengamatan suatu variabel, peran statistik bisa menjadi alat bantu yang berharga. Tentunya tidak hanya menyajikan data saja, tetapi mampu menganalisis dan menginterpretasikan data, bahkan menarik suatu kesimpulan yang baik. Data mengenai perubahan variabel bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu kasus. Yang pertama, variabel kuantitatif. Pada variabel kuantitatif, data berbentuk angka dan sumber angkanya berasal dari perusahaan dan responden. Pada perusahaan menggunakan data sekunder dan skala rasio, sumber datanya biasa dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan responden menggunakan data primer dan skala ordinal, sumber datanya yaitu dari kuesioner atau orang. Pada variabel kuantitatif memiliki hipotesis yaitu berupa jawaban atau kesimpulan sementara. Pada penelitian kuantitatif, boleh melakukan studi kasus dan studi empiris. Pada studi kasus, penelitian menuju pada satu perusahaan dan lebih diterapkan di data primer. Sedangkan studi empiris bisa lebih dari satu perusahaan dan lebih diterapkan di data sekunder. Yang kedua ada kualitatif. Variabel kualitatif lebih menjelaskan kepada prosesnya dan data berbentuk kata atau kalimat. Sumber datanya biasa diambil dari wawancara. Variabel kualitatif tidak memiliki hipotesis karena datanya berbentuk kata atau kalimat. Biasanya ciri-ciri judul penelitian kualitatif ini diawali dengan kata peranan, pemanfaatan, penerapan, dan sebagainya. Selanjutnya, variabel diskrit dan kontinu. Variabel diskrit dan kontinu ini termasuk dalam variabel jenis kuantitatif. Yang pertama, variabel diskrit. Artinya di sini adalah suatu variabel yang bersifat kuantitatif di mana jumlah nilai atau suatu kategori yang bisa dihitung dan bentuknya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh adalah banyaknya anak dalam satu keluarga, banyaknya kecelakaan dalam satu tahun di Jakarta ataupun yang lainnya. Yang kedua, variabel kontinu. Artinya suatu variabel yang bersifat kuantitatif di mana hasil pengamatannya adalah salah satu dari keseluruhan dari suatu garis interval. Dalam hal ini tidak hanya bilangan bulat tetapi bisa merupakan bilangan pecahan. Sebagai contohnya yaitu variabel umur yang satuannya bersifat bulan atau tahun.